wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tentu haji yang mabrur adalah idaman setiap muslim dan muslimah ya. Nabi SAW mengatakan al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, umrah yang satu dengan umrah yang lainnya itu adalah merupakan kafarah, merupakan tebusan dari semua dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dan haji yang mabrur tidak ada lagi balasan yang cocok baginya ilal jannah kecuali surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tentu ada beberapa kiat yang dijelaskan oleh para ulama agar kita bisa dapat meraih dan menggapai yang disebut dengan haji al-mabrur. Haji mabrur itu tentu tidak ada sertifikatnya ya, tidak ada semacam buktinya bahwa Anda mabrur atau tidak mabrur, bukan itu, tapi itu adalah penilaiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha dan berupaya, berikhtiar, sekaligus juga kita husnudzon kepada Allah bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu kita berharap sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas melakukannya. Bahwa tidak ada dorongan lain, tidak ada keinginan yang lain, tujuan yang lain kecuali karena ingin mengharapkan ridha Allah. Keikhlasan yang dalam bahwa memang ya udah nggak ada lagi memang kita ini supaya disebut Pak Haji, supaya kita ini orang yang keren, supaya kita ini orang yang dianggap menginfakkan harta yang di jalan Allah, nggak ada itu. Dia mengerjakannya lillahi subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua adalah dia mutaba'atun Nabi SAW. Kita tahu bahwa dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tentang manasik haji kalian. Kemudian yang ketiga adalah harta yang digunakan itu ya, selain kita katakan tadi dia ikhlas, kemudian mengikuti tata cara Nabi SAW. Yang ketiga, harta yang digunakan itu benar-benar memang harta yang bersih dari segala perkara-perkara haram, syubhat dan lain sebagainya. Karena kata Nabi SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi harta yang dipergunakan itu betul-betul mengsteril dari haram, dari syubhat dan lain sebagainya. Sebagaimana juga orang-orang Quraisy dulunya membangun Ka'bah, sehingga Ka'bah itu terlantar sekarang dalam pengertian tidak habis semua dibangun, karena memang nafkah yang mereka syaratkan itu harus betul-betul memang dari harta yang halal. Tidak boleh dari hasil zina, tidak boleh khamar dan lain sebagainya, mencuri dan sebagainya. Yang keempat yang bisa kita lakukan untuk meraih kiatnya, meraih haji yang mabrur itu adalah benar-benar kita ya menjaga ibadah haji itu agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran ya dalam kita melaksanakan ibadah haji itu. Tidak ada kita lakukan maksiat, tidak ada kita perbuatan bid'ah dan sebagainya. Betul-betul kita jaga, memang kita pastikan bahwa haji yang kita lakukan yang sebentar itu kan sebentar-sebenarnya itu betul-betul memang sesuai dengan perintah-perintah dan aturan-aturan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang bisa kita sampaikan kiatnya adalah tawadhu, dan tidak sombong dan tidak takabur. Kadang-kadang kita begini ya, mentang-mentang kita menganggap diri kita adalah orang yang ikhlas, orang yang sunnah, orang yang bisa menjaga, akhirnya syaitan juga bermain di situ. Jadi memang ini berbahaya, ini penyakitnya para ulama sesungguhnya. Ada kiber, ada penyakit semacam kesombongan, ujub dan sebagainya, bahwa dia merasa dirinya orang yang paling bagus, orang yang paling ikhlas dan sebagainya. Itu juga bisa menghancurkan amal ibadahnya. Oleh karena itu, kalau kiat-kiat ini dijaga, mudah-mudahan bisa kita meraih yang namanya haji al-mabrur. Wallahu ta'ala. Baik, jazakumullah.